Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanum Salsabila, mahasiswa di 3 Akuntansi semester 5, akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BRI Unit Warangasem tahun 2015. Pendahuluan, bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan tentang bank. Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan bank melalui simpanan atau tabungan, dan penyaluran dana dilakukan melalui kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Dalam istilah perbankan, nasabah adalah orang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah juga dikatakan sebagai orang yang menggunakan pelayanan yang disediakan oleh bank. Bank Rakyat Indonesia atau BRI sebagai salah satu pelaku usaha dalam industri perbankan tidak lepas dari fenomena perubahan yang timbul dari intensitas persaingan untuk mendapatkan hati pelanggan. Image atau citra bank dapat terjadi karena adanya kualitas layanan yang baik dan memuaskan nasabah, yang akan berdampak pada loyalitas. Sinergi atas layanan, citra bank yang baik berdampak pada kepuasan nasabah. Selanjutnya, kepuasan nasabah pada gilirannya akan dapat menciptakan hubungan berlanjut antara nasabah dengan bank, baik dalam wujud adanya transaksi berulang atau loyalitas. Kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah dipercaya mampu memberikan dampak yang positif dan pengaruh yang signifikan bagi kelangsungan bank, baik dalam jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Salah satu program unggulan dalam rangka membantu para nasabah untuk penyediaan modal usaha adalah Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Bank Rakyat Indonesia atau BRI dalam pengelolaan usaha pelayanan kredit selalu memperhitungkan sifat kehati-hatian, di mana bank selalu memperhatikan tingkat keberhasilan pihak debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai oleh fasilitas kredit usaha yang diberikan oleh bank. Pihak Bank BRI telah mempersiapkan tata kelola kredit dengan menyusun standar operasional prosedural sebagai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh internal bank dalam menangani setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pihak calon debitur. Identifikasi masalah. Yang pertama, kualitas produk yang ditawarkan oleh pihak Bank BRI. Yang kedua, kemudahan nasabah Bank BRI dalam melakukan transaksi agar cepat, efisien, nyaman, dan mudah dalam pengaksesannya kapanpun dan dimanapun. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kualitas pihak bank dalam memberikan pelayanan untuk menawarkan produk. Yang kedua, bagaimana kualitas pihak bank dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui kualitas pihak bank dalam memberikan pelayanan untuk menawarkan produk. Yang kedua untuk mengetahui kualitas pihak bank dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang akuntansi untuk mengetahui pengaruh dari kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah, untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Yang kedua, manfaat praktis bagi instansi atau perusahaan. Diharapkan dari penelitian ini dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan dan peningkatan SDM yang lebih baik. Bagi alma mater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan keilmuan bagi kalangan akademis dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya. Bagi masyarakat atau nasabah, sebagai bahan informasi bagi yang membutuhkannya pada masa yang akan datang untuk menciptakan kondisi dunia bisnis yang menjadi lebih baik.
Kajian pustaka. 1. Pelayanan. Pelayanan pada dasarnya melibatkan dua pihak yang saling berhubungan, yaitu organisasi pemberi pelayanan pada suatu pihak dan masyarakat sebagai penerima pelayanan di pihak lainnya. Jika organisasi mampu memberikan pelayanan yang optimal dan memenuhi tuntutan dari masyarakat, dapat dikaitkan organisasi tersebut telah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Munir juga memberikan 4 kategori pelayanan yang secara umum didambakan, yaitu kemudahan dalam pengurusan, mendapatkan pelayanan wajar, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih, dan mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang. Yang kedua, kualitas layanan. Menurut Gooch dan Davis tahun 1994 yang dikutip oleh Ciptono, kualitas dapat diartikan sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas merupakan hasil nilai dari suatu produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan sebagai hasil dari proses kerja sumber daya manusia yang didukung oleh lingkungan. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan nasabah dan berakhir pada persepsi nasabah. Berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan dilihat dari persepsi pihak perusahaan atau penyedia jasa, melainkan berdasar persepsi para nasabah. Pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang memiliki mutu dan kualitas yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, memberikan pelayanan kepada orang tidak dianjurkan sama sekali untuk mempersulit dalam pemberian pelayanan. Yang ketiga, kualitas produk. Kualitas produk atau produk quality adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta atribut bernilai lainnya menurut Kotler dan Keller tahun 2013. Yang keempat, nasabah. Pentingnya peranan nasabah bagi kelangsungan hidup perusahaan seringkali diungkapkan oleh para pelaku bisnis dengan cara mengungkapkannya dalam bentuk pujian dan kebanggaan kepada nasabah. Nasabah adalah seorang yang secara kontinu atau berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Yang kelima, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction adalah suatu tingkatan di mana perkiraan kinerja produk sesuai dengan harapan pembeli. Menurut Kotler dan Keller tahun 2013, kepuasan pelanggan bergantung pada perkiraan kinerja produk dalam memberikan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Jika kinerja produk jauh lebih rendah dari harapan pelanggan, pembeli tidak terpuaskan. Jika kinerja sesuai dengan harapan, pembeli terpuaskan. Jika kinerja melebihi yang diharapkan, pembeli lebih senang. Pelanggan yang merasa puas akan kembali membeli dan akan memberitahu kepada yang lain tentang pengalaman baik yang terhadap produk tersebut. Kepuasan merupakan salah satu indikator dalam pengukuran kualitas layanan di tengah persaingan dengan perusahaan lainnya. Kerangka pikir. Kepuasan nasabah merupakan hal yang sangat penting di tengah persaingan bisnis yang tinggi, karena dengan adanya kepuasan nasabah yang tercipta, maka akan bermanfaat bagi perkembangan jangka panjang perusahaan. Untuk mewujudkan nasabah memiliki rasa puas terhadap usaha yang dijalankan, maka manajemen bank harus dapat memberikan pelayanan yang baik, sebab dengan pelayanan yang baik akan dapat menciptakan rasa kenyamanan bagi para nasabah. Metode penelitian yang pertama, data dan sumber data. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci, menurut Sugiono tahun 2005. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan seterusnya, menurut Uma Sekaran tahun 2011. Data sekunder
ini merupakan data yang bersifat mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kredit pada suatu bank. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu jurnal tentang kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian sangat penting karena digunakan untuk tujuan pemperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dan dapat ditelusuri dengan berbagai cara, yaitu melalui sumber datanya. Sumber data dalam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sumber sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah di Bank BRI Cabang Batang, unit Warung Asem. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu peneliti menentukan kriteria-kriteria tertentu terhadap sampel yang akan dijadikan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari sejumlah pertanyaan dan pertanyaan tertulis kepada responden tentang kualitas produk, kualitas layanan, kepuasan nasabah, dan loyalitas nasabah. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert 1-7, di mana 1 menunjukkan tingkatan sangat tidak setuju, sedangkan tingkatan 7 menunjukkan sangat setuju. Adapun indikator pada masing-masing variabel terdiri dari indikator kualitas produk, indikator kualitas layanan, indikator kepuasan pelanggan, dan indikator loyalitas nasabah. Yang ketiga, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi berganda dengan rumus sebagai berikut. Y1 sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Y2 sama dengan A B1X1 plus B2X2 plus B3Y1. Keterangan Y1 adalah kepuasan nasabah, Y2 loyalitas nasabah, X1 kualitas produk, X2 kualitas layanan, A konstanta, B koefisien regresi. Berikut adalah tabel indikator variabel penelitian. Dan ini tabel validitas kualitas produk, kualitas layanan, dan kepuasan nasabah. Baik, sekian presentasi pekerjaan saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.